Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramzi. Saya akan menjelaskan tentang kolusi dan efisiensi ekonomi. Apa itu kolusi? Kolusi pada dasarnya adalah perjanjian atau kerjasama rahasia yang ilegal antara dua pihak yang bermaksud mengganggu stabilitas pasar. Umumnya, individu atau perusahaan yang biasanya bersaing satu sama lain, memutuskan untuk bekerja sama dan mempengaruhi pasar untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Contohnya adalah ketika yang berkolusi bersekongkol untuk mengendalikan pasokan suatu barang dan menetapkan harga tertentu yang memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan pesaing lainnya. Selanjutnya ada memahami kolusi di pasar. Keuangan mitra yang berkolusi mungkin setuju untuk berbagi informasi orang dalam dan mendapatkan keuntungan. Perdagangan kolusi pasar keuangan memungkinkan entitas yang berkolusi untuk masuk dan keluar pasar sebelum informasi rahasia tersedia untuk umum. Mitra bisnis juga dapat berkolusi untuk mensinkronkan iklan mereka. Praktik seperti ini menghalangi konsumen untuk menerima pengetahuan produk secara rinci atau persyaratan layanan untuk keuntungan mereka. Kolusi adalah ilegal di banyak negara di seluruh dunia. Undang-undang anti monopoli bertujuan untuk mencegah perusahaan terlibat dalam kolusi dengan mempersulit perusahaan untuk menavigasi dan menerapkan perjanjian kolusi industri dengan peraturan yang ketat mungkin menyulitkan perusahaan lain untuk berkolusi dan dengan entitas lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kolusi. Kolusi dalam diam. Yang pertama, kolusi diam-diam terjadi ketika pelaku pasar membiarkan perubahan harga ditentukan oleh perusahaan. Demikian, perusahaan terkemuka mempunyai pengaruh yang menentukan harga komoditas dan jasa dalam industri. Yang kedua ada kolusi formal, melibatkan kelompok perusahaan saingan yang sepakat untuk berkolusi dalam menetapkan harga daripada bersaing. Biasanya dalam bentuk-bentuk kartel. Pengaturan kartel memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan harga industri yang memungkinkan mereka mencapai tingkat profitabilitas tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada bentuk kolusi. Kepemimpinan harga terjadi ketika salah satu penjual menetapkan harga suatu produk dan penjual lain di pasar mengadopsi harga tersebut sebagai pasar. Pengaturan ini kemungkinan perusahaan pesaing untuk menetapkan harga tinggi dan memperoleh keuntungan lebih tinggi tanpa berkolusi langsung dengan pesaing. Selanjutnya ada apa itu efisiensi ekonomi? Efisiensi ekonomi adalah ketika semua barang dan faktor produksi dalam suatu perekonomian didistribusikan atau dialokasikan untuk kegunaan yang paling berharga dan limbah dihilangkan atau diminimalkan. Suatu sistem dianggap efisien secara ekonomi jika faktor-faktor produksi digunakan pada tingkat yang sesuai atau mendekati kapasitasnya. Selanjutnya ada memahami efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi menyiratkan keadaan ekonomi di mana setiap sumber daya dialokasikan secara optimal untuk melayani setiap individu atau entitas dengan cara terbaik sambil meminimalkan pemborosan dan inefisiensi. Ketika suatu perekonomian efisien secara ekonomi, setiap perubahan yang dilakukan untuk membantu suatu entitas akan merugikan entitas lain. Dalam hal produksi, barang diproduksi dengan biaya serendah mungkin, begitu pula dengan input variabel produksi. Selanjutnya ada efisiensi dan kelangkaan ekonomi. Prinsip efisiensi ekonomi didasarkan pada konsep bahwa sumber daya itu langka. Oleh karena itu, terdapat sumber daya yang cukup untuk memastikan seluruh aspek perekonomian berfungsi pada kapasitas setingginya sepanjang waktu. Sebaliknya, sumber daya langka harus didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dengan cara ideal sekaligus membatasi jumlah yang dihasilkan. Negara ideal berkaitan dengan kesejahteraan penduduknya dengan efisiensi puncak yang juga menghasilkan tingkat kesejahteraan setinggi-tingginya berdasarkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya ada efisiensi dan kesejahteraan ekonomi.
Mengukur efisiensi ekonomi seringkali bersifat subjektif, mengandalkan asumsi tentang manfaat sosial atau kesejahteraan yang diciptakan dan seberapa baik hal tersebut dapat melayani konsumen. Dalam hal ini, kesejahteraan berkaitan dengan standar hidup dan kenyamanan relatif yang dialami oleh masyarakat dalam perekonomian. Pada puncak efisiensi ekonomi, ketika perekonomian berada pada efisiensi produktif dan alokatif, kesejahteraan seseorang tidak dapat ditingkatkan tanpa selanjutnya menurunkan kesejahteraan orang lain. Titik ini disebut efisiensi Pareto. Selanjutnya ada garis bawah. Efisiensi ekonomi mengacu pada pemanfaatan sumber daya produktif secara efektif, seperti lahan pertanian, kapasitas produksi, bahan mentah, atau tenaga kerja. Para ekonomi memiliki beberapa cara untuk mengukur efisiensi ekonomi. Memahami dan meningkatkan efisiensi adalah salah satu tujuan utama ilmu ekonomi. Selanjutnya sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.